Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita coba praktek kembali tentang pertama ya. Jadi lihat waqi'iyahnya terlebih dahulu. Jadi umpama seorang zaujah, ada seorang zaujah, istri, istrinya ini meninggal, matat. Si istri meninggal, istri ini masih memiliki bapak, abun, kemudian ibu, umun. Istri itu juga memiliki saudara sekandung. Saudara sekandung zaujah berarti siapa? Akhun ya. Akhunnya akhun syagik, sekandung, sebapak seibu. Punya saudara sekandung umpama 3 orang. Kemudian punya saudari sekandung, ukhtun syagikah, 2 orang. Kemudian ada siapa lagi? Suami, zaujah punya suami, zauj. Zauj kita tulis jim ya. Zauj suami kita tulis jim. Terus punya anak perempuan 2, binit, bintu sulbi, 2 orang. Ya. Nah, waqi'ahnya umpama seperti itu. Maka ketika kita dihadapkan permasalahan semacam ini, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mencari tahu siapa yang termasuk daripada ahli waris dan siapa yang tidak termasuk daripada ahli waris. Kan di video yang sebelumnya sudah kami jelaskan juga tuh. Laki-laki yang termasuk ahli waris itu siapa, dan perempuan yang termasuk ahli waris itu siapa, kan gitu ya. Laki-laki yang termasuk ahli waris itu ada 15 orang. Ya. Laki-laki yang termasuk daripada ahli waris berapa? 15 orang. Dari rijal itu ada 15. Dari nisa, wanita yang termasuk ahli waris ada 10. Nah, ini kita harus tahu tuh. Rijal 15 orang siapa saja. Nah, kita merojaah lagi. Pertama, siapa dulu? Kita hitung dari bapak ya, abun, bapaknya mayit. Kemudian abul ab, bapaknya bapak mayit, berarti kakek ya, kakek dari jalurnya bapak wain ala ke atas. Itu udah 2 orang hitungannya. Pokoknya kakek yang bisa mewaris itu adalah kakek dari jalur bapak. Kakek dari jalur ibu itu tidak bisa mewaris. 2 orang. Kemudian ibin itu anak laki-lakinya mayit, dapat warisan, termasuk ahli waris. Dan ke bawahnya berarti cucu dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau dalam bahasa Arabnya itu ibin. Nah, nanti ke bawah terus sampai cicit, laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, itu bisa mewaris. Sudah 4 orang tuh, ya toh? Kemudian kita ke akhun. Akhun itu saudaranya mayit ya. Akhun ini nanti ada kalanya akhun syagik, saudara sekandung, sebapak seibu. Ini yang kelima. Kemudian yang keenamnya akhun li'ab, saudara yang sebapak saja. Ya, akhun li'ab saudara sebapak saja, beda ibunya.
Dan ada akhun li'um, saudara seibu saja beda bapaknya. Sudah berapa? 7. Ya ta? Kemudian ke bawahnya lagi umpama di situ ada am, ya. Amun syakik, am itu paman. Am syakik, paman yang sebapak seibu 8. 9-nya am li'ab, paman yang sebapak saja. Ingat kalau am itu adalah adik kakaknya bapak kita, itu namanya am. Tapi kalau adik kakaknya ibu, bahasa Arabnya khol. Sedangkan khol itu dawil arham, ya, tidak termasuk ahli waris. Sudah 9 ya. Ke-10-nya adalah ibn akh syagik, anak laki-laki dari saudara sebapak seibu. Anak laki-laki dari saudara sebapak seibu, berarti keponakannya mayit, ya. Kemudian ada ibn akhliab, anak laki-laki dari saudara sebapak. Sudah berapa itu? 11-nya atau 12. Kemudian ada ibn am syakik, anak laki-laki dari paman sebapak seibu. Ada anak laki-laki dari paman sebapak saja, sudah 13. Kemudian 14-nya zauj, suami. Dan ke-15-nya adalah mu'tik, orang laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya. Ada 15 orang. Nah, kita lihat nih dari laki-laki abun, apakah termasuk ahli waris? Naam, abun termasuk ahli waris. Kita centang. Kemudian ada akhun syakik, ini yang laki-laki dulu ya. Akhun syakik termasuk ahli waris tidak? Ada akhun syakik termasuk ahli waris, ya kan? Terus siapa lagi? Laki-laki zauj. Zauj termasuk ahli waris. Oke, berarti laki-laki yang ada di sini 3 orang ini itu semuanya mendapatkan termasuk ahli waris. Oke, paham? Oke, berikutnya yang termasuk ahli waris daripada wanita, pihak wanita perempuan ada 10 orang. Ya, yang pertama umun itu ibu. Kemudian ummul jadah gitu ya, jadah ya, karena jadah nanti itu baik dari jalurnya bapak atau jalurnya ibu itu dapat mewaris. Tapi ingat, tidak semua jadah, tidak semua jidah nenek itu dapat mewaris. Nanti insya Allah kita akan kasih tahu dobetnya. Ada patokannya. Nenek mana sih yang tidak bisa mewaris gitu. Oke. Jadi ibu, kemudian ibu nenek, ya kan, ibu nenek. Kemudian yang ketiga itu binit. Binit itu putrinya mayit, ya, anak perempuannya mayit. Kemudian bintul ibin itu cucu perempuan dari anak laki-laki, namanya bintul ibin. Anak perempuannya anak laki-laki, itu ya, bintul ibin 4. Kemudian ukhat syakikoh itu saudarinya mayit sebapak seibu. Kemudian ukhat li'ab, saudarinya mayit sebapak saja. Kemudian ukhat li'um, saudarinya mayit seibu saja. Ya, saudarinya mayit seibu saja. Kemudian ada zaujah. Ada zaujah itu istri. Kemudian ada siapa lagi? Mu'tikah itu wanita yang memerdekakan hamba sahaya. Dan ada satu lagi, siapa kok kurang satu? Ada 10 orang. Ada kemudian jiddah, kemudian ada binit, kemudian bintul ibin, kemudian ukhat syakikoh, ukhat li'ab, ukhat li'um, ada zaujah, ada mu'tikah. Kemudian satu lagi siapa itu?
Satu lagi. Oh, satu lagi. Berarti jadahnya itu dihitung 2 ya. Kita ulang lagi tuh. Ada 10 orang dari wanita yang bisa mewaris, yaitu ibunya mayit, kemudian jadah min jihatil nenek dari jalurnya ibu, wajidah min jihatil ab, nenek dari jalurnya bapak. Sudah 3 loh. Kemudian ukht syakikah, ukht liab, ukht li binet, binet, kemudian bintul ibin, terus zaujah dan mu'tiqah. Nah, 10 orang dari wanita itu bisa mewaris. Nah, kita lihat tuh dari wanita di sini. Kira-kira mereka termasuk ahli waris semua atau tidak? Jelas ya, termasuk ahli waris. Kemudian ukht syakikah, saudarinya mayit seibu sebapak, juga bisa mewaris. Binet, anaknya mayit perempuan, bisa mewaris juga. Nah, berarti seluruhnya mereka adalah ahlu waris. Setelah satu persatu kita saring siapa yang merupakan ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris, maka kemudian dimasukkan lagi tuh, ya kan? Setelah disaring siapa yang ini ahli waris, ternyata ahli waris semuanya. Ya khair, kita langsung ke langkah yang berikutnya. Apa itu? Yaitu kita lihat siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkan warisan, karena ada hajib dan mahjub. Nah, nanti antum bisa lihat lagi tuh di video tentang hajib mahjub. Siapa yang terhajib, yang terhalang, dan siapa yang menghalangi, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Gini. Yang pertama ini abun. Abun itu kira-kira bisa terhajib enggak? Bisa terhalangi atau tidak? Tidak bisa. Nah, mereka jelas si ab ini bapak jelas mendapatkan warisan, tidak ada yang menghalangi. Oke, centang 2 aja ya, kayak WhatsApp we. Berikutnya ibunya mayit bisa terhajib atau tidak? Terhalangi atau tidak? Tidak bisa. Nah, kasih centang 2. Akhun syakik. Akhun syakik kira-kira bisa terhajib atau tidak? Bisa. Akhun syakik itu bisa terhajib, terhalangi. Siapa yang menghalangi? Yang menghalangi pertama adalah ibin, putranya mayit. Punya putra enggak di sini? Mayit tidak memiliki putra. Nah, maka aman tuh. Nah, siapa lagi yang bisa menghalangi akh syakik? Yang bisa menghalangi akh syakik adalah ab, bapaknya mayit, abun. Nah, di sini ada abun, maka akh syakik ini akhirnya mahjub, tidak mendapatkan warisan, terhalangi oleh abun bapak. Ya, kayak gitu ya. Ada ukht syakikah. Ukht syakikah kira-kira bisa terhalangi atau tidak? Bisa terhajib atau tidak? Ukht syakikah itu bisa terhajib. Siapa yang menghajib? Yang menghajib adalah ibin, putranya mayit. Di sini tidak ada putra ya. Anak laki-laki tidak punya. Kemudian siapa lagi yang bisa menghalangi ukht syakikah adalah ab, bapak. Nah, maka ukht syakikah di sini berarti mahjub, dia terhalang. Paham? Berikutnya zauj, suami bisa terhalang, termahjub atau tidak? Tidak bisa, maka jelas dia dapat warisan. Dan binit bisa terhajib tidak? Tidak bisa terhajib, tidak bisa terhalang, maka pasti mendapatkan warisan. Maka dari sekian ahli waris yang bisa mendapatkan warisan hanya abun, bapak mayit, umun, ibunya mayit, dan zauj, suaminya mayit, binit, anak putrinya mayit, ya kan, anak putrinya mayit, anak perempuannya mayit. Berarti akhun syakik dan ukhtun syakikah, saudara-saudari kandungnya mayit ini tidak mendapatkan warisan. Nah, ini langkah kedua di hajib dan mahjubnya. Kita bisa buka kembali hajib mahjubnya, tabelnya seperti apa. Kemudian baru kita melangkah ke langkah yang ketiga. Apa itu? Kita kasih saham mereka, bagian mereka. Ab dapat warisan, dapat warisan, zauj dapat warisan, binit dapat warisan. Kita kasih hak mereka. Nah, kita tulis kembali ya. Kita urutkan di sini.
Di sini ada abun, ya, dapat warisan, ummun, kemudian ada zaud, suami, ada binit. Binitnya berapa orang? 2 orang, suami 1. Nah, abun itu mendapatkan berapa sahamnya? Jatah warisannya berapa abun? Kita lihat, kalau lupa lihat ke tabel lagi ya. Kembali lagi ke laptop. Kembali lagi ke video yang sebelumnya. Saham bapak abun ketika tidak bersama dengan anak, yakni mayit tidak memiliki anak, maka si bapak itu akan dapat apa? Asobah, ya toh? Nah, kalau bersama dengan anak laki-laki, bapak akan mendapatkan 1/6 saja. Tapi kalau si bapak bersama dengan anak perempuan, maka bapak akan mendapatkan 1/6 plus asobah. Nah, ini bersama dengan anak perempuan, binit, ya toh? Maka dia dapat berapa? 1/6 plus asobah. Ya, 1/6 plus asobah. Ibu akan dapat berapa? Ibu itu 1/3 sama 1/6. 1/3 jika tidak bersama anak, yakni mayit tidak memiliki anak, maka si ibunya mayit akan dapat berapa? 1/3. Tapi kalau mayit memiliki anak, maka ibu akan mendapatkan 1/6. Ini punya anak mayitnya, maka akan mendapatkan 1/6. Zaud, suami itu 1/2 sama 1/4, ya, sahamnya. 1/2 jika si istrinya itu tidak memiliki anak, dan 1/4 jika istrinya memiliki anak. Di sini istri punya anak binit ini, maka zaud akan dapat berapa? 1/4. Binit putri, anak perempuan, dapat berapa? Kalau sendirian tidak ada yang mengasobai, dapat 1/2. Nah, dia bukan sendirian lagi, dia berdua. Nah, kalau ta'adud 2 orang atau lebih dan tidak ada yang mengasobai, maka akan dapat 2/3. Yang mengasobai ibin, ya. Ibin itu anak laki-laki. Maka dapatnya binit sekarang 2/3. Nah, ini saham daripada ab itu 1/6 plus asobah. Sahamnya adalah 1/6 saja. Sahamnya zaud itu 1/4 dan binit 2/3. Ab mendapatkan 1/6 plus asobah karena si mayit memiliki anak perempuan, yakni bersama dengan anak perempuan. Dan dapat 1/6 karena mayit memiliki anak. Dan zaud dapat 1/4 karena mayit memiliki anak. Binit dapat 2/3 disebabkan dia, si binitnya itu 2 orang atau lebih dan tidak ada yang mengasobai. Begitu kiranya. Nah, insya Allah langkah berikutnya keempat, nanti tinggal kita ngitung asal masalahnya berapa. Dan ini belum kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.